Gubernur DKI Jakarta. Shalom, salam jumpa kembali di renungan pagi hari ini yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin untuk firman Tuhan. Sahabat Kristus, renungan kita hari ini adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tentunya bukan berarti menjadi Allah, itu mustahil. Ciptaan tidak dapat ikut serta dalam esensi Allah. Antara ciptaan dan pencipta selalu harus ada jurang pemisah yang tetap sehubungan dengan esensi. Tetapi seperti halnya manusia pertama Adam diciptakan dalam gambar Allah, kita pun melalui pembaruan dari Roh Kudus, kita diciptakan dalam gambar Maha Tinggi, dalam pengertian yang lebih ilahi. Kita melalui anugerah diciptakan seperti Allah. Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 16. Kita pun menjadi kasih. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kebenaran. Kita menjadi benar dan kita mencintai yang benar. Allah baik dan Dia menjadikan kita baik melalui anugerahnya, sehingga kita menjadi suci hatinya dan dapat melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sahabat Kristus, terlebih lagi kita menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam pengertian yang lebih tinggi lagi daripada ini. Bahkan sesungguhnya dalam pengertian seluhur-luhurnya, kita kurang sedikit saja dari keilahian absolut. Bukankah kita menjadi anggota-anggota tubuh keilahian pribadi Kristus? Ya, darah yang sama yang mengalir di kepalanya mengalir juga di tangannya, dan hayat yang sama yang menghidupkan Kristus menghidupkan umatnya juga, karena kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3-4. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sahabat Kristus, bahkan jikalau ini tidak cukup, kita dikawinkan dengan Kristus. Dia telah menunangkan kita ke dalam dirinya, dalam keadilan, dalam kesetiaan, dan orang-orang yang dipersatukan ke dalam Tuhan menjadi satu dalam Roh. Oh, misteri yang menakjubkan. Kita melihatnya, tetapi siapakah yang dapat mengerti? Satu dengan Kristus, betapa bersatu dengan Dia, seperti layaknya cabang yang bersatu dengan pokoknya. Demikian kita pun bagian dari Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Waktu kita bersuka cita dalam hal ini, marilah kita mengingat bahwa mereka yang telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi akan menunjukkan hubungan mereka yang luhur dan suci itu dalam relasinya dengan orang-orang lain, dan menyatakan dalam langkah dan percakapan sehari-hari mereka bahwa mereka sudah lolos dari kerusakan nafsu duniawi ini. Mohon akan kesucian yang lebih dari ilahi untuk hidup kita. Amin untuk renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik dan luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus.
Kami bersyukur karena Tuhan telah menjadikan kami untuk kami dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengekspresikan, melakukannya, terpancar dari kehidupan kami sehari-hari, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam tindak tanduk kami, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Kami adalah orang-orang yang telah memiliki bagian hidup di dalam Kristus. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu, bahwa hawa nafsu tidak lagi Tuhan merusak hidup kami. Hawa nafsu tidak lagi berkuasa atas hidup kami, karena kami telah menang oleh karena kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini hamba berdoa buat para pemirsa yang mendengarkan channel ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Bagi yang berputus asa, Engkau berikan Tuhan kekuatan, keteguhan iman. Yang bimbang, Engkau kuatkan, teguhkan hati mereka. Yang jauh dari Tuhan, Engkau tarik mereka kembali ke dalam jalan-Mu. Yang menyimpang dari kebenaran-Mu, ingatkan mereka. Bahkan yang sakit di pagi hari ini, kami percaya Engkaulah Tuhan penyembuh, Engkaulah Tuhan pemulih. Pulihkanlah Tuhan para pemirsa. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada hari ini Tuhan yang berputus asa, Tuhanlah kiranya yang memberikan jalan keluar. Berkatilah Tuhan Yesus channel ini, berkatilah firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.